Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Roro dan Sarisri Maharani dengan NIM 21102110021 dari kelompok Lab Activity B2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai asistensi Lab Activity Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Blok Dermatomuskuloskeletal. Baik, jadi di sini saya mendapatkan kasus yang di mana terdapat seorang pria berusia 21 tahun datang dengan ada benjolan coklat di daerah dahi dengan ukuran 1 cm yang menonjol, batas tegas, dan permukaan rata. Secara mikroskopik terdiri dari 3 tipe. Apa saja tanda ke arah keganasan? Nah, baik, jadi berdasarkan kasus ini saya akan meng-highlight beberapa kata. Yang pertama, ini benjolan coklat di daerah dahi, ukuran 1 cm, menonjol, batas tegas, permukaan rata, dan mikroskopik terdiri dari 3 tipe. Berdasarkan kata-kata yang sudah saya highlight, di sini saya menyimpulkan bahwa kasus ini mengenai nevus pigmentosus. Nah, ini merupakan contoh dari nevus pigmentosus yang dimana terlihat di sini bahwa batasnya tegas, dan ini bentuknya menonjol, dan permukaannya rata. Lalu apa sih sebenarnya nevus pigmentosus ini? Nevus pigmentosus atau nevomelanotic nevi atau biasanya orang awam bisa bilang tai lalat merupakan tumor jinak yang sangat sering ditemukan. Bentuknya berupa makula, papul, atau nodul berpigmen yang berukuran kecil. Biasanya ini ukurannya kurang dari 1 cm dan berbatas tegas. Nah, dari definisinya saja sudah sangat menggambarkan contoh dari kasus yang sudah saya dapatkan. Lalu selanjutnya di sini terdapat etiologinya. Untuk etiologinya sebenarnya penyebab dari nevus pigmentosus ini belum jelas sampai sekarang dan masih menjadi perdebatan. Meskipun sudah banyak teori yang dikemukakan, mekanisme perkembangan nevus pun masih tetap belum diketahui. Namun ada seseorang yang ada artikel yang saya baca itu berpendapat bahwa sel-sel nevus kulit yang berasal dari neural chest nantinya akan membentuk sarang-sarang kecil pada lapisan sel basal epidermis pada zona taut dermoepidermal, dan kemudian nantinya sel itu akan membelah dan masuk ke dermis, lalu membentuk sarang-sarang pada dermis. Selanjutnya, karena tadi etiologinya masih menjadi perdebatan, maka di sini terdapat faktor resiko yang bisa menyebabkan, terkenanya nevus pigmentosus. Yang pertama yaitu dari keturunan, yang di mana nevus pigmentosus ini bersifat kongenital. Jadi, seseorang dapat terkena nevus pigmentosusnya itu sejak lahir pada saat tahun pertama, lalu melalui pajanan sinar matahari atau ultraviolet, lalu juga ras. Nah, di ras ini diketahui bahwa orang yang kulit putih itu, resikonya lebih tinggi terkena nevus pigmentosus dibandingkan dengan orang yang berkulit gelap. Karena apa? Karena orang yang berkulit putih ini dia, lebih secara langsung terkena pajanan sinar matahari. Bahkan menurut data sedikitnya orang dewasa yang, berkulit putih ini mendapatkan, 20 nevus. Selanjutnya untuk epidemiologinya, nevus ini dimiliki oleh seluruh manusia dari semua golongan usia, baik itu yang muda, bayi, anak-anak, sampai yang tua. Lalu ditemukan juga frekuensi yang sama pada laki-laki maupun perempuan. Jadi baik itu laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki frekuensi yang seimbang gitu ya, terkena nevus pigmentosus. Nah, lalu dari penelitian Arabia pada tahun 2005, frekuensi nevus pigmentosus pada tahun 2000 sampai 2003 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung adalah 60 orang dengan jumlah tipe histopatologi terbanyak ialah tipe intradermal. Nah, tipe intradermal ini merupakan salah satu dari 3 tipe mikroskopik nevus pigmentosus. Nah, selain itu, penelitian juga dilakukan di poliklinik kulit dan kelamin. Nah, pada periode 2009 dan 2011 didapatkan 26 kasus nevus pigmentosus. Selanjutnya, untuk manifestasi klinisnya jadi nevus pigmentosus ini dapat terjadi di semua bagian kulit tubuh termasuk membrana mukosa. Lesinya ini dapat datar, papuler, ataupun papilomatosa. Dia ini berukuran 2 milimeter tapi dapat juga bervariasi. Tadi kan ada yang berukuran kurang dari 1 cm, bahkan di kasus ukurannya 1 cm.
Dan ini untuk ukuran variasinya juga dari sebesar peniti sampai sebesar telapak tangan. Dan pigmentasinya pun juga bervariasi dari warna kecoklatan hingga kehitaman. Nah, tadi nefus pigmentosus kan karena dia bersifat kongenital, maka biasanya muncul saat lahir atau beberapa saat setelah lahir dan sering menjadi keluhan dari orang tua. Nah, yang digambar ini merupakan contoh dari nefus pigmentosus. Nah, lalu biasanya orang yang terkena nefus pigmentosus ini biasanya asimptomatis dan juga gatal. Nah, apabila rasa gatal ini menjadi persisten, maka harus diperhatikan dan juga dieksisi karena gatal ini merupakan tanda awal dari keganasan. Nah, lalu untuk diagnosisnya, diagnosis nefus ini didasarkan pada kombinasi antara penampakan klinis dan riwayat pasien. Namun terkadang diperlukan juga biopsi untuk menegakkan diagnosis. Nah, diagnosisnya ini biasanya dari anamnesis, tadi kan dari riwayat pasiennya, lalu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjangnya ini digunakan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi ini merupakan pemeriksaan yang nantinya dia akan melihat susunan-susunan sel dalam sarang dibandingkan karakteristik selularnya. Nah, sel-sel nefus ini nantinya dia dapat berukuran kecil atau besar dan, biasanya dengan nukleus berbentuk bulat sampai oval atau memanjang seperti spindle. Lalu kita lanjut ke histopatologinya. Pada histopatologi ini terdapat 2 gambaran, yaitu secara makroskopik dan juga secara mikroskopik. Nah, yang pertama ini secara makroskopik kita dapat lihat di gambar atau contohnya ini di sini, lesinya berwarna coklat dan juga dapat berukuran kecil hingga berukuran besar. Ini yang berukuran besar pada, anak-anak ya. Lalu dapat, rata juga dan juga ada yang timbul dan dilihat di sini juga batasnya tegas. Jadi terlihat gitu di mana batas dari nefus pigmentosusnya. Nah, lalu selanjutnya pada, histopatologi yang mikroskopik. Nah, yang mikroskopik ini tadi terbagi menjadi 3 tipe, ada nefus junctional, nefus compound, dan juga nefus intradermal. Nah, yang pertama, nefus junctional terlebih dahulu, yaitu dia merupakan sarang sel-sel dengan batas yang tegas di area sepanjang taut dermal epidermal dengan gambaran epiteloid. Nah, ini merupakan contoh dari nefus junctional secara mikroskopik. Nah, selanjutnya di sini ada nefus compound yang di mana dia ini merupakan kombinasi dari nefus junctional dan juga intradermal nefus, dan nefus ini cenderung lebih kecil dan hiperpigmentasi. Nah, ini merupakan gambaran mikroskopik dari nefus compound. Ini sarang sel-sel nefusnya terletak di dermis, ini yang di tanda panah, dan taut dermal epidermal yang di mata anak panah yang di sini. Selanjutnya di sini ada nervus intradermal. Nervus intradermal tadi kan dia merupakan tipe yang terbanyak ditemukan pada saat epidemiologi ya, pada saat penjelasan di epidemiologi. Nah, sel-sel nervus ini dia terletak di daerah yang relatif lebih dalam dari dermis. Nah, produksi melanin dalam sel-sel nervus intradermal ini hanya sedikit dan sel-sel yang munculnya ini dia bergerombol dan menyerupai sel Schwann. Selanjutnya untuk diagnosis banding dari nefus pigmentosus ini yaitu yang pertama, keratosis seborrheica yang di mana dia ini permukaannya licin dan berwarna lebih hitam. Lalu ada nefus keratosis yang di mana dia permukaannya tidak rata dan warnanya agak coklat. Dan yang terakhir fibromacole atau skin tag yaitu warnanya kecoklatan, bertangkai dan permukaannya kasar. Selanjutnya untuk tata laksana nefus ini sebenarnya tidak diperlukan pengobatan gitu ya, kecuali jika ada indikasi kosmetik. Nah, pengobatan yang dianjurkan pun adalah bedah insisi gitu, dan ini pada umumnya juga dapat, dilakukan dengan observasi periodik dan dapat dilakukan eksisi pada lesi yang mencurigakan. Observasi ini dilakukan dengan mendokumentasikan dan mengikuti perkembangan untuk melihat adakah tanda-tanda perubahan pertumbuhan sebelum mempertimbangkan dilakukan biopsi atau tindakan, pengangkatan lesi. Nah, ini merupakan, gambaran gitu ya, gambaran dari pembedahan, nefus pigmentosus pada daerah mata. Selanjutnya untuk prognosisnya sendiri pada umumnya itu baik, tetapi pada nefus junctional dan nefus compound harus mendapat perhatian karena ada kemungkinan akan berubah menjadi ganas. Selanjutnya ini merupakan, referensi-referensi yang saya gunakan dalam presentasi saya kali ini.
Ya baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.